Formasi 4-4-2 adalah formasi paling ikonik di dunia sepak bola. 4 bek, 4 gelandang, dan 2 penyerang. Formasi ini mendominasi sepak bola Inggris sepanjang tahun 1990-an dan awal 2000-an. Manchester United di bawah Sir Alex Ferguson menggunakan formasi ini untuk memenangkan gelar Premier League yang tak terhitung jumlahnya. Yang membuat 4-4-2 istimewa adalah keseimbangannya yang sempurna. 4 bek membentuk garis pertahanan yang sangat kokoh. 4 gelandang, yang terdiri dari 2 di tengah dan 2 di sayap, mengontrol lini tengah sekaligus menciptakan lebar lapangan untuk tim. Dan di lini depan, Anda memiliki pasangan penyerang yang dapat bekerja sama dengan baik. Pikirkan duet legendaris seperti Andy Cole dan Dwight Yorke di Manchester United, atau Alan Shearer dan Chris Sutton di Blackburn Rovers. Satu penyerang biasanya mundur ke dalam untuk menghubungkan permainan, sementara yang lainnya bermain paling depan untuk menyelesaikan peluang. Jadi, apa kelemahan formasi 4-4-2? Ketika menghadapi tim dengan 3 gelandang tengah, 2 gelandang sentral dalam formasi ini dapat kalah jumlah dan tertekan. Itulah mengapa formasi ini kurang populer di level sepak bola elit saat ini. Meskipun tim seperti Atletico Madrid di bawah Diego Simeone masih menggunakan variasinya dengan efektif. Formasi 5-3-2. Ketika tim membutuhkan lebih banyak kepastian dalam bertahan, mereka sering beralih ke formasi 5-3-2. 5 bek, 3 gelandang dan 2 penyerang. Fitur utamanya adalah 3 bek tengah yang membentuk dinding kokoh di depan kiper. 2 bek sayap atau wingback memiliki tugas penting untuk menciptakan lebar saat menyerang, tetapi harus mundur membentuk pertahanan 5 orang ketika kehilangan bola. Ini adalah pekerjaan yang sangat menguras fisik. Mereka membutuhkan fondasi fisik yang luar biasa untuk berlari naik turun di sepanjang sisi lapangan selama 90 menit penuh. Antonio Conte adalah maestro modern dari formasi ini. Dia menggunakannya untuk memenangkan gelar Liga Domestik bersama Chelsea dan Inter Milan. Formasi 5-3-2 sangat cocok untuk tim yang ingin bertahan jauh di belakang dan melakukan serangan balik cepat. Formasi 4-3-3. Formasi 4-3-3 adalah tentang menyerang. 4 bek, 3 gelandang, dan 3 penyerang. Formasi ini identik dengan gaya total football Belanda pada tahun 1970-an. Kemudian formasi ini disempurnakan oleh Barcelona di bawah Pep Guardiola. Formasi 4-3-3 memungkinkan tim menguasai bola secara superior dengan 3 gelandang tengah yang mengatur permainan. Di lini depan, Anda memiliki penyerang tengah yang didukung oleh 2 penyerang sayap yang bisa memotong ke dalam untuk menembak atau tetap di sisi lapangan untuk melakukan umpan silang. Liverpool di bawah Jurgen Klopp menggunakan formasi ini dan menciptakan efektivitas yang menghancurkan dengan trio Salah, Firmino, dan Mane. Kunci untuk menjalankannya adalah memiliki gelandang teknis dan penyerang cepat yang tahu cara melakukan tekanan tinggi. Formasi 4-2-3-1. 4-2-3-1 telah menjadi formasi paling umum dalam sepak bola modern. 4 bek, 2 gelandang bertahan, 3 gelandang serang, dan 1 penyerang. Yang membuatnya begitu efektif adalah fleksibilitasnya. 2 gelandang bertahan, yang sering disebut sebagai pasangan pivot, melindungi 4 bek sekaligus melancarkan serangan. Di atas mereka, 3 gelandang serang akan mendukung satu-satunya penyerang tengah. Formasi ini membantu Anda memiliki jumlah pemain yang cukup di lini tengah, tanpa mengorbankan stabilitas pertahanan. Formasi ini sangat sempurna untuk tim yang ingin mengontrol permainan melalui penguasaan bola, tetapi masih memiliki cukup pemain di lini belakang untuk melawan serangan balik. Real Madrid menggunakan formasi ini dalam 3 kemenangan Liga Champions berturut-turut dari tahun 2016 hingga 2018. Mereka bermain dengan Casemiro dan Kroos sebagai pasangan gelandang bertahan, sementara Modric bermain sedikit lebih maju. 4-2-3-1 juga menjadi pilihan banyak tim nasional, termasuk tim Jerman saat menjuarai Piala Dunia 2014. Formasi 4-3-2-1. Formasi 4-3-2-1 kadang-kadang disebut pohon Natal karena bentuknya di atas kertas, terdiri dari 4 bek, 3 gelandang, 2 gelandang serang, dan 1 penyerang. Formasi ini berfokus pada dominasi area tengah lapangan. Dengan 5 pemain di lini tengah, terdiri dari 3 gelandang dan 2 gelandang serang, tim dapat melakukan kombinasi terobosan, bahkan di lini tengah yang paling padat sekalipun. Carlo Ancelotti menggunakan formasi ini pada periode pertamanya di AC Milan, dengan Kaká dan Rui Costa bermain sebagai gelandang serang di belakang penyerang. Apa kekurangannya? Formasi ini mungkin kekurangan serangan dari kedua sisi lapangan. Itulah mengapa bek sayap harus maju ke depan untuk melakukan umpan silang. Formasi 3-4-3. Formasi 3-4-3 telah kembali populer dalam beberapa tahun terakhir. 3 bek, 4 gelandang, dan 3 penyerang. Ini adalah formasi yang berorientasi menyerang, memungkinkan tim untuk maju ke depan sambil tetap mempertahankan struktur pertahanan. Chelsea menjuarai Premier League di bawah Antonio Conte dengan formasi ini pada musim 2016-2017. Inovasi pentingnya terletak pada penggunaan Cesar Azpilicueta, yang aslinya adalah bek sayap, bermain sebagai salah satu dari 3 bek tengah. Hal ini memberi mereka kemampuan distribusi bola yang lebih baik dari lini belakang. Formasi 3-4-3 dapat bertransformasi menjadi 5-4-1 saat bertahan.
dengan 2 pemain sayap mundur sejajar dengan 3 bek tengah. Fleksibilitas ini membuat lawan sangat sulit untuk menembus pertahanan. Formasi 3-5-2. Formasi 3-5-2 cukup mirip dengan 5-3-2, tetapi membawa mentalitas yang lebih menyerang. 3 bek, 5 gelandang, dan 2 penyerang. 5 gelandang biasanya terdiri dari 2 wingback, 2 gelandang sentral, dan 1 gelandang serang. Formasi ini sangat populer di Italia, dengan tim-tim seperti Juventus menggunakannya untuk mendominasi Serie A. Adanya 1 pemain tambahan di lini tengah dibandingkan 3-4-3, membantu mengontrol area tengah lapangan dengan lebih baik. Formasi 3-5-2 bekerja paling baik ketika Anda memiliki bek tengah yang mahir menguasai bola dan wingback dengan stamina luar biasa. Formasi ini mungkin kesulitan melawan tim yang menyerang kuat di sisi lapangan, karena wingback bisa terjebak di posisi terlalu maju. Formasi 2-3-5. Formasi 2-3-5, atau dikenal sebagai piramida, adalah salah satu formasi sepak bola paling awal. 2 bek, 3 gelandang, dan 5 penyerang. Formasi ini mendominasi pertandingan dari tahun 1880-an hingga 1930-an, ketika sepak bola sebagian besar berorientasi pada serangan. Dalam formasi ini, 2 bek akan tetap di belakang sementara semua pemain lainnya maju ke depan. 5 penyerang akan tersebar di seluruh lapangan, menciptakan pilihan umpan yang tak terhitung dan membanjiri pertahanan lawan dengan jumlah pemain. Formasi 2-3-5 menjadi usang ketika tim mengembangkan taktik pertahanan yang lebih canggih. Tetapi unsur-unsurnya masih dapat dilihat dalam cara beberapa tim modern maju menyerang. Terutama Manchester City di bawah Pep Guardiola sering menciptakan bentuk 2-3-5 saat menguasai bola. Formasi 4-1-4-1. Formasi 4-1-4-1 terdiri dari 4 bek, 1 gelandang bertahan, 4 gelandang serang, dan 1 penyerang. Kunci dari formasi ini adalah satu-satunya gelandang bertahan yang bertugas melindungi 4 bek. Pemain ini, seperti N'Golo Kante di Chelsea atau Sergio Busquets di Barcelona, membutuhkan penempatan posisi, kemampuan merebut bola, dan kecerdasan taktis yang luar biasa. Mereka adalah jangkar pertahanan, memungkinkan 4 gelandang di atasnya berfokus pada penciptaan peluang. Bayern Munich menggunakan formasi ini dengan sangat efektif di bawah Pep Guardiola dengan Xabi Alonso bermain di posisi gelandang bertahan. Formasi ini menawarkan perlindungan pertahanan yang sangat baik sambil tetap memungkinkan kreativitas di lini serang. Formasi 4-4-1-1. 4-1-1 adalah variasi dari 4-4-2, di mana salah satu dari 2 penyerang mundur ke belakang untuk bermain dalam peran nomor 10, playmaker. 4 bek, 4 gelandang, 1 gelandang serang, dan 1 penyerang. Formasi ini menciptakan penghubung antara lini tengah dan lini serang melalui penyerang yang mundur, yang dapat berputar dan mengoper bola kepada penyerang utama atau gelandang sayap. Wayne Rooney sering memainkan peran ini di belakang Ruud van Nistelrooy di Manchester United. 4-4-1-1 memberikan kontrol lini tengah yang lebih baik dibandingkan 4-4-2 tradisional, sambil tetap menjaga kekokohan. Formasi ini sangat efektif saat menghadapi tim yang hanya bermain dengan 1 gelandang bertahan, karena penyerang yang mundur dapat mengeksploitasi ruang di belakang pemain tersebut. Sepak bola modern telah melampaui formasi yang kaku. Pelatih saat ini menggunakan sistem hibrida, mengubah bentuk tergantung apakah tim sedang menguasai bola atau tidak. Manchester City di bawah Pep Guardiola mungkin memulai dengan formasi 4-3-3 di atas kertas. Namun dalam pertandingan, salah satu bek sayap mereka sering bergerak ke tengah untuk membentuk blok 3-2-5 saat menguasai bola. Hal ini memberi mereka keunggulan jumlah pemain di area penting di lapangan. Selanjutnya adalah konsep false nine. Ini adalah penyerang yang mundur jauh ke lini, tengah alih-alih, berada di posisi paling depan. Lionel Messi menyempurnakan peran ini di bawah Guardiola di Barcelona. Dia menciptakan kebingungan bagi para bek, yang tidak tahu apakah harus mengikutinya ke lini tengah atau tetap di posisi mereka. Inovasi lainnya adalah bek sayap yang menusuk ke dalam, atau yang dikenal sebagai inverted wingback. Ini adalah bek sayap yang bergerak ke pusat lini tengah alih-alih, tetap di sisi lapangan. Pep Guardiola telah menggunakan taktik ini dengan pemain seperti Philipp Lahm di Bayern Munich dan Joao Cancelo di Manchester City. Tidak ada formasi yang sempurna dalam sepak bola. Setiap skema memiliki kekuatan dan kelemahan, dan pelatih terbaik akan menyesuaikan taktik berdasarkan kekuatan pemain dan lawan mereka. Jose Mourinho memenangkan Liga Champions bersama Inter Milan dengan skema 4-3-3 yang condong ke pertahanan. Pep Guardiola mendominasi bersama Barcelona dengan skema 4-3-3 yang didasarkan pada penguasaan bola. Keduanya sukses meskipun menggunakan formasi yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Yang paling penting, bukanlah formasinya itu sendiri, melainkan sejauh mana para pemain memahami peran mereka di dalamnya. Tim-tim terbaik dapat bertransisi dengan mulus di antara berbagai formasi dalam satu pertandingan, membuat mereka sulit ditebak dan sulit dikalahkan. Menurut Anda, formasi mana yang paling sulit atau paling mudah untuk dimainkan? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Jika Anda suka belajar tentang taktik sepak bola, silahkan tekan tombol subscribe untuk menonton video penjelasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.